Bagaimana Sospeed bisa menjadi streamer terpopuler di YouTube? Sejak video ini dibuat, dia memiliki total keseluruhan pengikut yang mencapai lebih dari 80 juta pengikut, 33 juta pengikut di TikTok, 32 juta pengikut di YouTube, 25 juta pengikut di Instagram, dan masih banyak lagi dari platform sosial media lainnya. Akhir-akhir ini, dia melakukan tour di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Dan ketika kunjungannya di Indonesia, banyak sekali fans yang menyambutnya dengan antusias. Dan ada beberapa konten kreator dalam negeri yang juga ikut menyambutnya. Live streamnya di Indonesia terbilang sukses besar, dengan perolehan total views terbanyak dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, bahkan menjadi live stream dengan views terbanyak di channel YouTube-nya. Lalu, apa sih yang membuat si El Kecepatan menjadi sepopuler ini? Bagaimana permulaannya? Dan bagaimana dia mempertahankan kepopulerannya hingga saat ini? Semua berawal dari ketika dia mengupload video pertamanya di YouTube pada tahun 2017. Video itu berisi gameplaynya di NBA 2K18. 3 video pertamanya hanya berisi tentang game ini. Seperti yang kita tahu, Speed ini terkenal karena konten rage atau marah-marahnya, ya kan? Tapi fun fact-nya, awalnya dia ini kalem aja seperti streamer pada umumnya. Cuma main game biasa dan live stream biasa. Dia hanya marah ketika ada viewers yang toxic sama dia. Oh ya, streaming pertamanya dimulai pada 2018, di mana dia memulainya dengan bermain game Fortnite. Tetapi dia tidak benar-benar konsisten. Baru pada April 2020, dia sepenuhnya komitmen berlive streaming dengan menggunakan facecam dan berinteraksi dengan sekitar 5 penonton. Ketika saya membuat video ini, Speed berusia sekitar 19 tahun, tetapi usianya pernah menjadi sedikit misteri selama beberapa waktu. Ketika dia pertama kali mulai siaran, seseorang di live chatnya bertanya tentang usianya, dan dia enggan memberikan jawaban yang jelas. Ini cukup umum bagi orang di internet untuk tidak ingin membagikan usia mereka, dan juga umum bagi anak-anak muda di internet untuk memberitahu bahwa mereka lebih tua dari yang sebenarnya. 15 years old and I am a sophomore right now, turning 16 in a minute, so I'm about to turn 16 like literally like in. Satu-satunya alasan mengapa dia menyembunyikan usianya adalah karena pada tahun 2021, Speed melakukan online date bersama Adin Rose dan beberapa influencer lainnya, di mana dia memberitahu cewek-cewek bahwa dia itu berusia 19 tahun agar memiliki peluang untuk ngedekatin mereka. Jelas ini sangat menyesatkan, karena pada saat itu dia sebenarnya berusia 16 tahun. Beberapa orang menganggap ini sebagai hal yang tidak berbahaya, tidak lebih dari sekedar hiburan, dan tidak ada yang menganggapnya terlalu serius. Namun pada Maret 2020, tepatnya saat dia berusia 15 tahun, ISOSpeed membangun fondasi untuk karir streamingnya. Dia sangat konsisten di NBA 2K20, siaran setiap hari dan mencoba terhubung dengan komunitasnya. Do anyone know how to pin comments? How do you pin a comment? Dia ceria, lucu, dan menyenangkan. Jika dia mengalami kekalahan, dia akan sedikit stres, mungkin sedikit marah. Can't, bro. I literally can't. I'm like, this game just giving him everything. Yes, 2K give. Dia juga berhasil melakukan collab dengan seorang streamer yang lebih besar dan bermain dengan sangat baik. Sayangnya, NBA 2K semacam mengumpulkan komunitas toksik. Permainan itu kompetitif dan pembicaraan kotor tidak dapat dihindari. Tetapi permainan ini entah bagaimana mengeluarkan sisi terburuk dari orang-orang. Kalau di Indo kayak Mobile Legends lah. Bahkan di awal-awal kita dapat melihat itu mulai mengganggu Speed. Dia menghabiskan waktu liburan dengan konsisten dengan hanya bermain game dan mencoba membangun audiensnya. Dia rata-rata mendapatkan sekitar 20 penonton dan pada akhirnya mengumpulkan 1000 pengikut. Tetap mempertahankan energi positif, berinteraksi dengan audiens, dan berkenalan dengan mereka.
Dia hanya akan menjadi toksik ketika orang yang bukan audiensnya datang untuk mengganggunya. Mereka akan menantangnya untuk bermain game yang tidak ingin dia mainkan sama sekali. Pada waktu ini, dia menemukan strategi baru untuk viral di YouTube. Dia melakukan siaran langsung selama 2 jam, kemudian mengunggah klip 6 hingga 10 menit dari siaran tersebut sebagai video YouTube dengan pemilihan judul yang lebih baik. Video-video itu pada dasarnya adalah kumpulan momen di mana dia marah dan apa yang menyebabkan kemarahannya. Ini adalah strategi yang cukup mempengaruhi pertumbuhan channelnya, dan dia tetap konsisten dengan ini sepanjang 2020. Video-video serotan kemarahan menjadi bagian penting dari personal brandingnya, dan perlahan-lahan menjadi hal yang paling diinginkan audiens dari dirinya. Dia nge-live dan mengunggah setiap hari selama berbulan-bulan secara konsisten. Pada bulan Oktober 2020, dia dilarang nge-live karena YouTube mengira dia berusia 12 tahun. Padahal streamer harus berusia minimal 13 tahun untuk bisa siaran. What's good with y'all YouTube, y'all? I got some bad news, y'all. So I don't know if I could be. So basically, I can't stream no more, y'all, for a little minute, y'all, because of that last live stream, y'all. So I would not be streaming no more. Menjelang tahun baru, hal-hal mulai berubah sedikit. Dia masih orang yang ceria, positif, tetapi momen kemarahannya menjadi semakin terlihat. Fucking gameplay. I am in the paint getting. I'm just always I'm been seeing shit. I really have been ignoring it, but every donation is. Saat itu bahkan ada seseorang yang terus mengomentari video-videonya hanya untuk menandai waktu ketika dia marah, yang membuat audiens cenderung skip ke momen tersebut daripada menonton keseluruhan video ketika dia bermain dengan normal. Ketika membicarakan Speed, kita seakan dibingungkan antara apa yang nyata dan tidak, karena terasa tidak ada perbedaannya. Sehingga kadang-kadang terasa seperti kita tidak sedang menonton orang yang nyata, melainkan seseorang yang memainkan karakter atau playing role. Dia sendiri pernah sering menambahkan di setiap deskripsi videonya bahwa dia hanya bercanda untuk entertainment dan jangan dianggap serius. Seiring pertumbuhan karirnya, dia sering mendapatkan masalah. Mulai dari channelnya di-ban sampai IP-nya diretas oleh hacker. Di setiap dia mendapati masalah, dia selalu membuat video Broken Heart, di mana berisi video kesedihannya karena masalah yang dihadapi. This is not a joke. This is not a joke. Somebody is booting me. I am getting booted 24/7 every time I stream. I cannot stream. I need help. I have AT&T. Dan ternyata benar peribahasa yang mengatakan bahwa langit tidak selalu mendung. Setelah mengupload video-video Broken Heart, dia mendapatkan angka views yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Tampaknya pada waktu itu, dia tidak bisa menangani trolling dari para netizen dan terlalu terburu-buru memposting video Broken Heart. Ini jelas hanya akan memicu serangan lebih lanjut dan membuatnya merasa seperti mereka menang. Tapi mungkin tanggapannya hanya untuk tujuan komedi dan dia tahu dia akan mendapatkan banyak engagement, memperluas audiensnya, dan mendapatkan pengikut baru. Tetapi video Broken Heart ini tidak hanya untuk mengatasi hacker, dia juga berniat untuk mengatasi para trollnya. Misalnya, dia memposting video untuk membuktikan kepada netizen bahwa dia juga mandi. I'm sick of this shit. I'm sick of it. I'm tired of it, y'all. I take showers, as I can see right here. I'm showing y'all proof right now. I take shower. I don't want to hear no more hate comments about me taking a shower no more. After this video I'll make right now, I don't want to hear. Siaran langsungnya menjadi kacau karena para troller yang tidak bisa dikendalikan. Speed kembali mencoba menarik perhatian semua orang, tetapi dia mendapatkan simpati dari netizen karena dia sangat ahli dalam membuat semuanya terlihat nyata. Video itu menarik lebih banyak audiens. Lalu, dia kembali siaran keesokan harinya dengan views yang lebih banyak. Dia tidak pernah membahas situasi yang terjadi kemarin, dan kemudian siklus ini terulang lagi. Orang-orang tidak dapat menyadari apakah Speed benar-benar stres akibat para troller atau dia hanya memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dirinya sendiri. Ini sangat mirip dengan bagaimana banyak influencer memanfaatkan konten drama untuk mendapatkan lebih banyak perhatian. Sekitar pertengahan 2021, Speed mulai beralih ke konten yang lebih bervariasi. Dia membangun reputasi sebagai streamer yang selalu ramah dan memiliki gaya bermain yang sangat energik dan terkadang memang berlebihan.
yang membuatnya semakin menarik banyak penonton. Dia berinteraksi dengan penggemar dan menggunakan humor untuk membuat konten lebih menarik dengan berteriak dan bersikap dramatis. Dengan cepat, dia mendapatkan lebih banyak pengikut, dan dia juga melakukan kolaborasi dengan streamer lain yang lebih besar, seperti Adin Ross, yang membantunya menjangkau audiens yang lebih luas. Keberhasilan ini membuatnya semakin populer, dan dia meraih banyak viewers dan subscribers baru. You feel me? And I know I'm taller than 80, you feel me? You're on your tippy toes, man. I know I'm taller than 80. Anyways, y'all, I'll be back, y'all. I'll talk to y'all Braxton later, Spear bro. donated $1.99 for Super Chat. Setelah konsistensi yang dia lakukan, dia mendapatkan subscriber dan fans yang lumayan banyak. Honestly, shut the trying to be these wannabe Andy techies in my chat. Ternyata fans atau subscribernya Speed ini pada bikin klip momen-momen rage dia di TikTok, dan klip-klip ini menjadi sangat viral di TikTok, sehingga banyak orang yang share lagi ke sosmed lain kayak Instagram, Facebook, Twitter, Discord, Reddit, dan sosial media lainnya. Dari situlah mulai nambah banyak subscribernya, bahkan live streamnya bisa nyentuh 14 ribuan views. Disinilah momen dia meledak dan viral. Menurut data di Social Blade, kepopulerannya Speed ini mulai naik secara drastis pada bulan Juni 2021, di mana pada bulan itu dia bikin live stream milestone spesial 400.000 subscriber. Dia isi live streamnya itu dengan nungguin subscribernya jadi 400.000. Tapi lucunya, setiap subscribernya sudah nyentuh 400.000, akan selalu turun lagi. Seperti biasa, si Speed bakal marah-marah gak jelas. Terus penonton malah suka dan diklip lagi. Itu terjadi lagi saat mau nyentuh 500.000 subscriber, dan seterusnya. Yang bikin di luar nalar adalah si Speed ini pernah mendapatkan 100.000, bahkan 500.000 lebih subscriber dalam sehari. Ya, pada saat itu dia nyentuh 1 juta subscriber. Keesokan harinya, dia sudah nyentuh 1,5 juta. 500.000 subscriber dalam sehari, menjadikan channel ISOSpeed ini menjadi the most fast growing streamer on YouTube. Bahkan dia juga membuat lagu yang production value-nya sudah sekelas artis-artis terkenal. Jadi menurut kalian, si Speed ini naiknya gara-gara apa? Menurutku, Speed bisa sepopuler ini karena banyak orang yang share klip yang isinya itu momen-momen rage dia, atau momen-momen dia saat marah. ISOSpeed sendiri memang sering jadi mentahan memes di berbagai sosial media, karena memang gimmick-gimmick atau pembawaan dari ISOSpeed ini tuh lucu-lucu, sehingga mendorong orang-orang untuk terus nge-share klipnya. Karena meme tadi banyak nge-share, jadinya secara nggak sengaja Speed ini dapat promosi secara gratis. Dan kebetulan ISOSpeed ini memang pasarnya global, jadinya yang bikin klip dan meme ISOSpeed ini ya dari seluruh dunia. Makanya gak heran lah kalau live streamnya ISOSpeed ini jutaan semua viewsnya. Bahkan klip streamnya aja juga mendapatkan jutaan views. Untuk live stream in real life-nya sendiri, kalau nggak salah, dia memulainya pada 22 Agustus 2021, di mana saat itu dia mengaku sangat nervous di live ini. Everybody been telling me to do IRL stream, man. So chat, we're doing our first IRL stream. I'm kind of nervous. I ain't been outside in so long, bro. Hold on, wait. Di live ini dia melakukan hal-hal random. Dia keliling di taman, bermain dan sapa-sapa fansnya, yang ternyata cukup banyak juga. Meskipun ini live pertamanya di publik, dia sudah dikelilingi lumayan banyak orang, yang mayoritasnya memang masih anak remaja sih. Dan di streaming keduanya di publik masih sama. Dia berkeliling di taman bermain lagi, tapi kali ini dia ditemani sama Adin Ross. Akhir-akhir ini, dia live stream IRL-nya dengan berkeliling di berbagai negara, yang dimana ini cukup ampuh untuk menaikkan popularitasnya secara drastis. Karena di setiap kehadirannya di suatu tempat itu pasti ramai dan dikerumuni banyak orang. Secara tidak langsung, orang yang gak tahu pun jadi tahu siapa dia. Karena beberapa orang pasti penasaran dan bertanya-tanya kenapa ada banyak kerumunan yang sangat heboh. Sehingga mereka mulai tanya-tanya dan akhirnya searching tentang Speed. Jadi kayak efek FOMO gitulah. Dan selain itu, pasti banyak fans yang ngajak teman-temannya yang mungkin belum kenal Speed buat ikut nyambut dia di saat dia berkunjung ke negaranya. Sehingga secara tidak langsung menaikkan popularitas Speed secara signifikan. Itulah bagaimana ISOSpeed bisa menjadi streamer terpopuler di YouTube.
Jadi faktor utama kepopulerannya itu disebabkan banyak fansnya yang ngeklik live streamnya dan tidak upload ke sosial media lain. Bahkan dijadikan meme lucu di banyak platform sosial media. Yang tidak tahu Speed aja pasti familiar dengan wajahnya, karena dia ini memang selalu menghiasi meme-meme yang ada di internet. Sehingga itu menjadi promosi otomatis secara gratis. Sudah otomatis, gratis lagi. Jadi gak heran kalau dia jadi the most fast growing streamer on YouTube. Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai asal Speed. Jika ada yang kurang atau salah kata, boleh kirim feedbacknya di kolom komentar. Dan jika kalian suka video kayak gini, boleh banget buat subscribe channel ini untuk update video selanjutnya. Bye.